sejauh ini kesiapan kendaraan alternatif yang sudah dipos-poskan di KRL yang tadi Ibu sebutkan, itu sejauh ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah pemerintah Provinsi DKI sejak kemarin tanggal 12 Mei menyediakan 50 bus sekolahnya untuk membantu menjadi alternatif angkutan KRL. Sebelumnya memang dari kami, dari pemerintah pusat, dari BPTJ, Dirjen Perhubungan Darat, itu menyediakan bus di Bogor pada hari Senin dan pada hari Jumat dari Jakarta di beberapa stasiun. Namun alhamdulillah dengan karena sudah dibukanya kegiatan ekonomi yang lain di sektor yang lain, Pak Gubernur menyediakan bus 50 itu untuk membantu penumpang KRL. Demikian juga pemerintah Kota Bogor dan kami juga dari Kementerian Perhubungan menyediakan bus, dari BPTJ menyediakan bus besar, terutama bus besar PPD untuk membantu menjadi alternatif angkutan dari penumpang yang menggunakan angkutan KRL. Mudah-mudahan kita selama ini akan berjalan terus, namun kami akan terus evaluasi. Karena seperti kemarin contohnya di Tangerang itu relatif tidak terpakai busnya. Di Bogor habis, busnya laris manis. Tapi di beberapa terminal di Tangerang kalau tidak dimanfaatkan karena KRL-nya masih cukup. Penumpang masih memenuhi atau masih bisa dapat ditampung oleh KRL. Baik. Demikian Mbak Yeni. Ya, baik Ibu Paula. Saya ke Pak Yayat dulu. Pak Yayat, ini Pak Yayat, ini kan pemerintah juga sebentar lagi mengatakan akan menerapkan kebijakan ganjil genap, tapi masih belum ditentukan kapan waktunya. Nah ini kan pro kontra di masyarakat karena diminta untuk menerapkan ganjil genap untuk kendaraan bermotor, sepeda motor seperti itu. Nah ini kalau Kak Yayat sendiri melihatnya bagaimana dengan kebijakan yang nantinya katanya akan diterapkan ini? Oke, begini. Ganjil genap dalam konteks normal itu kan tujuannya untuk mengurangi kepadatan, kemacetan pada ruas-ruas jalan utama. Nah sekarang ini sebetulnya ada bagusnya kalau nanti ganjil genap diberlakukan, tolong dievaluasi karena sekarang ini ada pola migrasi dari mereka yang selama ini menggunakan public transport mulai beralih ke kendaraan pribadi. Contohnya apa? Mereka pada jarak kurang lebih yang 20 km dari tempat kerjanya. Contohnya misalnya dari Depok. Kalau mereka akui menggunakan kereta api atau menggunakan public transport, itu kan ada pembatasan. Jadi mereka mungkin merasa mungkin ada ketidaknyamanan karena mungkin harus ngantri, kemudian dibatasi dalam gerbong. Nah, mereka sekarang bergeser menggunakan motor atau kendaraan pribadi, roda 4. Nah, sekarang ini kan kalau misalnya nanti ganjil genap diberlakukan, ini ada sedikit dilema nih bagi masyarakat yang sekarang karena kondisi darurat dia berpindah ke kendaraan pribadi, ya kan dengan roda 2 maupun dengan roda 4. Nah, kalau dalam musim pandemi seperti ini, saya menyarankan ada bagusnya genap ganjil pun kalau bisa disesuaikan saja dengan pola kerja work from home gitu. Itu lebih efektif daripada ke kantor. Oh ya, saya mobilnya ini genap. Padahal hari ini ganjil, ya udah kamu kerja di rumah saja. Jadi jangan sampai dia beli motor lagi atau beli mobil lagi. Jadi situasionalnya ada bagusnya. Kalau misalnya ganjil genap itu akan diberlakukan, ada baiknya kebijakan di masing-masing kantor itu menyarankan kepada karyawan yang misalnya plat nomornya hari itu ganjil dan ganjil boleh masuk, dia masuk kantor. Tapi begitu besok genap, dia kerja work from home gitu. Itu sangat situasional sekali daripada kita melarang-larang, apalagi naik motor kan. Jadi sebetulnya dengan bekerja di rumah pun sekarang itu udah hal yang wajar. Jadi kalau dulu iya orang menolak, apa ini kerja di rumah, enak banget gitu kan. Tapi sekarang dengan situasi berubah, genap ganjil itu ada bagusnya, ya sudahlah kalau yang kena aturan genap hari ini harus di rumah, ya bekerja dari rumah. Nah jadi dengan begitu, situasional sekali. Tidak orang harus dengan sangat terpaksa dia menggunakan alternatif lain. Nah, yang kedua, saran saya, ini memang ada bagusnya Bu Polwana atau dari pihak DKI, membantu beberapa kota seperti Bekasi ataupun Bogor khususnya. Karena begini,
dengan adanya pembatasan jumlah penumpang, misalnya untuk bus antar kota itu misalnya dari Bogor ke Jakarta 70%, itu ada sedikit kenaikan tarif gitu. Tapi tarifnya itu semacam tuslah gitu ya. Jadi di operator bus itu di terminal Baranang Siang itu ada operator bus yang menulis ada kenaikan tarif saling pengertian gitu. Karena kondisi seperti itu. Bisa nggak perusahaan-perusahaan juga menjemput karyawannya? Mohon maaf, saya ada contoh kasus misalnya PT Garuda Indonesia misalnya kemarin di Bogor Senin, dia menjemput karyawannya khusus dari kota-kota tujuan sehingga bisa membantu mereka-mereka yang selama ini mungkin kesulitan karena harus berapa kali pindah menggunakan moda transportasi. Pak ya, saya mau nambahkan. Jadi kami dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan survei terkait dengan karakteristik penumpang KRL. Dari hasil survei online kami itu memang 38,84% itu adalah karyawan swasta, sedangkan 36% lebih itu adalah PNS, ASN, dan PNPN. Jadi memang mayoritas adalah pekerja kantoran sih Pak. Kalau pekerja informalnya nggak terlalu besar prosentasinya. Jadi barangkali dengan pengaturan tadi work from home, kemudian yang work from home, yang work from office-nya dibuat beda jam kerja, sehingga itu tentunya akan dapat sangat membantu beban transportasi. Iya, baik. Ibu Polana mungkin bisa ditambahkan tadi untuk menanggapi tadi pertanyaan Pak Yayat yang cukup menarik menurut saya tentang batas tarif. Nah ini batas tarif bagaimana nih Bu Polana? Ya, mengenai tarif sebenarnya kalau KRL memang kan BUMN ya, Mas BUMN. Sedangkan kalau transportasi darat itu kami saat ini masih bersama dengan, terutama karena tarif itu di bawah kewenangan Dirjen Perhubungan Darat, kami masih melakukan koordinasi yang lebih intensif terkait dengan penyesuaian tarif, karena memang kemarin Pak Dirjen minta agar operator jangan melakukan penyesuaian tarif dahulu gitu ya. Ya. Baik Ibu Polana B. Pramesti, Kepala BPTJ Jabodetabek, dan Kang Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota dan Transportasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.